Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bertemu melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita dengan metode manhaji yang biasa kita laksanakan setiap Selasa malam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan doa kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam memahami apa yang akan kita pelajari khususnya malam hari ini. Kita lengkapi dulu ya. Yang pertama baca Al-Fatihah dulu ya. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin saliyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mohon diikuti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah kita telah berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan dalam memahami apa yang akan kita pelajari malam hari ini. Tema kita malam hari ini yaitu praktek dhamir muttasil bil harfi ya. Sebelumnya ada dhamir munfasil ya. Nah, ini perhatikan tema sebelumnya nih dhamir munfasil ya, nasab. Sekarang dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil adalah dhamir yang menyambung ya atau disambung ya. Jadi dia dhamirnya tidak berdiri sendiri ya, tetapi bersambung dengan kalimat yang lainnya. Dan kalimat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah dhamir yang mutasilnya bil harfi. Ya, jadi dia disambung atau disambung sebelumnya dengan huruf ya, bil harfi itu huruf ya. Nah, hurufnya di sini adalah huruf jar ya.
Huruf jarnya kita ambil saja satu huruf li ya, huruf lam ya. Lam. Yang dalam huruf jar itu berharokat kasroh, tapi ketika masuk kepada domir itu lamnya berubah harokatnya menjadi harokat fathah. Fathah. Nah, Oh gitu. itu ya. Kalau huruf jar aslinya itu berharokat kasroh ya, li. Tapi ketika menyambung atau dia menyambung kepada domir, maka berubah harokatnya menjadi fathah. Kita perhatikan ayat pertama, ini penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 107 ya. Saya akan bacakan, nanti setelah selesai baca silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu mengikutinya ya. Saya mohon didengarkan dulu bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama ta'awud. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Baik. Sekarang ayat kedua surat Al-Isra ayat 24 ya. Ini penggalan ayatnya. Mohon diperhatikan dulu bacaan saya, nanti diikuti. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Baik. Kemudian ayat ketiga surat Al-Baqarah ayat 7, ini penggalan ayatnya ya, penggalan terakhirnya. Walahum azabun azim. Walahum azabun azim. Baik, terima kasih. Ayat pertama, Pak Amirullah, silakan baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Baik, terima kasih. Ayat kedua, Pak Agus, silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Baik, terima kasih Pak Agus. Ayat ketiga, Pak Taka, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum azabun azim. Azabun ya, bukan bun. Azabun azim. Baik. Bu Teti, silakan baca ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Baik, terima kasih. Ayat kedua, Bu Nur Laili, silakan baca. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Baik, terima kasih.
Ayat ketiga mohon dibaca Bu Lulu ya. Siapa nih? Bu Lulu ya. Atau Pak Lukman, silakan. Ayat ketiga. Baik. Atau siapa yang mau baca? Yang belum baca silakan. Ayat ketiga. Saya Ustaz. Belum baca. Siapa nih? Suaibah. Oh, silakan. Ayat ketiga ya Ustaz ya. Ya, ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum azabun azim. Baik, terima kasih. Baik, cukup ya. Yang belum baca. Saya Ustaz. Oh, silakan Pak Lukman. Ayat pertama, Pak. Ayat ketiga ya. Ayat pertama. Ayat pertama. Alam ta'lam. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Baik, jazakallah. Ada lagi yang mau baca ayat kedua? Bacaannya udah bagus-bagus, minder aku nih. Nah, nggak apa-apa. Saling berbagi. Ayo, yang belum baca silakan ayat kedua. Udah boleh. Yang sudah? belum, yang belum. Yang belum. Oke. Ini Bilqis apa nih Bilqis? Ya Ustaz. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahfidh lahuma janahad dzulli minar rahmah. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang belum baca? Udah semua? Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih yang sudah membaca. Kita akan memulai mempraktekkan mengupas tentang domir muttasil bil harfi ya. Sekali lagi, domir muttasil. Domir kata ganti, muttasil yaitu yang disambung atau menyambung ya. Artinya tidak berdiri sendiri secara tulisan dengan ya. huruf. Kalau yang berdiri sendiri munfasil ya, seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu ya munfasil. Munfasil. Nah, sekarang yang muttasil. Yang secara tulisan dia disambung. Nah, disambungnya dengan apa? Nah, bil harfi, dengan huruf. Ya. Bi itu dengan, al harf itu huruf. Nah, huruf di sini adalah kita ambil dari huruf jar, yaitu huruf li. Nah, huruf li, huruf jar harokatnya untuk lam itu kasroh li. Tetapi ketika masuk kepada domir itu berubah harokatnya dari kasroh menjadi fathah. Enggak lihu tapi lahu. Perhatikan di penggalan ayat pertama surat Al-Baqarah ayat 107 Allah berfirman, Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Pada ayat ini ada satu kata yang saya warnai merah ya, lahu. Huruf lam berharokat fathah, kemudian hu. Jadi ada dua huruf ya, huruf lam berharokat fathah, kemudian huruf ha. Huruf h-nya berharokat dhamma. Kalau huruf lamnya kan ini huruf jar ya. Huruf H-nya siapa yang tahu nih? Ini apa nih?
Domir apa nih? Domir tasil. Domir mutasil apa? Mutasil. Bil Bil harf. harf. Bil harfi. Betul. Domir. Jadi hu-nya di sini adalah domir mutasil bil harfi. Mutasil bil harfi. Nah, pertanyaan berikutnya, hu ini Allah. kalau dikembalikan kepada domir yang munfasil, huwa, huma, hum sampai ana, nahnu, hu-nya ini domir apa? Huwa. Hu. Huwa. Betul, Bu Nur Laili. Terima kasih ya. Jadi lahu ini asalnya li sama huwa ya. Nah, kemudian karena lam ini adalah huruf jar yang bisa menyambung ya, perhatikan huruf jar li ini kan bisa menyambung dengan huruf yang setelahnya atau juga dengan kalimat setelahnya gitu. Maka antara li dengan huwa disambungnya menjadi lahu seperti itu. Baik ya. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Saya Bisa. ulangi ya. Untuk kata lahu ini berasal dari dua kata ya. Yang pertama huruf jar li, yang kedua adalah hu-nya adalah domir yang munfasil huwa ya. Maka karena huruf li, huruf jarnya, huruf lamnya itu adalah huruf yang bisa menyambung, maka huwa-nya diganti dengan hu. Jadi lahu. Dengan kesimpulan, apabila ada domir ya, ada domir sebelumnya huruf, terutama huruf jar, maka domirnya yang asli itu diambil, diganti, tidak ditulis secara sempurna. Huwa jadi hu. Nah, seperti itu. Tetapi tidak semuanya dihilangkan ya. Seperti contoh nanti di ayat kedua ya, wahfid lahuma ya. Nah, ini kalau lahuma ini untuk huma. Untuk huma ini tidak ada yang dihilangkan ya. Jadi tinggal merubah harokat kasroh dari li menjadi la, lahuma seperti itu. Begitu juga dengan nomor 3 ayat ketiga ya, penggalan ayat ketiga surat Al-Baqarah ayat ke-7 walahum ya. Itu asalnya dari li sama hum. Nah, kemudian diganti harokatnya atau berubah harokatnya dari kasrah menjadi fathah. Walahum seperti itu. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah. Baik ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama bedah ya, ayat per ayat ya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Nah, ini saya mau nanya satu orang. Kalau bisa jawab, silahkan jawab. Kalau tidak bisa jawab, silahkan juga bilang pas ya, nggak apa-apa ya. Baik, kata pada penggalan ayat ini dimulai dengan kata alam ya, kata alam. Baik, saya mau tanya ya, yang ditanya dulu baru bicara ya, yang nggak ditanya mohon diam dulu. Ya, dari absen sebentar nih, absennya saya catat dulu ya. Tadi yang hadir pertama Bu Teti. Halo, halo Bu Teti. Ya, waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah, siap saya tanya Bu. Siap Pak Ustadz. Nah, nanti kalau Ibu bisa jawab, silakan jawab. Kalau Ibu tidak bisa jawab, bilang pas aja nggak apa-apa Ibu ya. Baik Pak Ustadz. Baik. Pada penggalan ayat pertama itu dimulai dengan kata alam. Ya, pertanyaan saya, kata alam ini satu kata apa dua kata, Bu? Dua kata ya Pak Ustadz. Dua kata. Kata pertama apa, Bu?
La ya. La. Nah, yang Lam. mana, Bu? La. Ini yang kedua, kata kedua apa? Mim sukun. Mim sukun. Terus Iya. itu hamzahnya masuk kemana, Bu? Hamzahnya pas aja deh Pak Ustadz, saya belum. Oke, iya nggak apa-apa. Oh Iya, ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu. Ya nggak apa-apa. Untuk jawabannya, alam ini 2 kata betul. Adapun penjelasannya, mari kita lihat yang lain. Pak Amirullah, kira-kira ya tadi Bu Teti sudah menjawab betul. Alam ini 2 kata. Ya, kata yang pertama apa, Pak Amirullah? Halo? Oke. Kata pertama A, kata kedua lam. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi betul ya yang dikatakan Bu Teti, alam ini 2 kata dan penjabarannya betul kata Pak Amirullah. Yang pertama adalah A, yang kedua lam. Nah, jadi ada 2 kata. Dua-duanya termasuk kategori apa nih, Pak? Ada yang tahu nggak? Alam ini kata pertama kan A, yang kedua lam. Nah, 2 kata ini termasuk kategori apa? Dalam bahasa Arab kan ada huruf, ada isim, ada fiil. Kira-kira masuk yang mana? Huruf Ustaz. Dua-duanya huruf apa salah satunya? Lam. Dua-duanya huruf Ustaz. Dua-duanya huruf. Baik. Bu, siapa Bu? Zulaika. Bu Julaiha ya. Nah, baik betul ya. Jadi alam ini yang pertama A itu huruf, yang kedua lam juga huruf. Baik. Adik pulpen, Dik. Nah, huruf A itu kira-kira huruf apa ya? Ada yang tahu nggak? Huruf istifham Ustaz. Huruf istifham. Baik. Kalau lam huruf apa? Huruf jazm Ustaz. Huruf jazm. Terima kasih. Ya. Jadi saya ulangi lagi untuk teman-teman sekalian yang lain yang menyimak. Terima kasih Bu Ubaidillah ya. Bu Zulaikha, mohon maaf ya. Ya. Yang telah menjawab dengan benar ya. Alam ini terdiri daripada 2 kata, yaitu dua-duanya huruf. Huruf yang pertama A itu huruf istifham, yang kedua lam huruf jazm. Apa itu huruf istifham? Huruf istifham adalah huruf yang digunakan untuk bertanya ya. Jadi A itu huruf yang digunakan untuk bertanya. Kalau huruf jazm adalah huruf yang namanya jazm itu secara arti itu untuk menandakan harokat sukun. Artinya apa? Ketika ada huruf jazm, maka kata setelahnya harokat terakhirnya harus sukun. Nah, seperti itu. Diperhatikan kata setelah lam itu ta'lam, ya kan? Kata ta'lam itu huruf mim yang merupakan huruf terakhir itu berharokat sukun. Nah itu karena sebelumnya ada huruf jazm lam, ya. Jadi mimnya nggak boleh dikasih harokat fathah, dhamma, kasroh, nggak boleh. Jadi nggak boleh dibaca alam ta'lamu, nggak boleh. Dibaca alam ta'lami juga nggak boleh. Dibaca alam ta'lama juga nggak boleh. Jadi harus harokat sukun. Alam ta'lam. Oke. Terima kasih. Lalu kemana? Sekarang kata selanjutnya adalah ta'lam. Nah, siapa yang tahu nih? Kata apa nih? Termasuk kategori apa? Ya, kalau saya tanya kata apa? Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari. Baik ya, terima kasih. Fi'il mudhari. Tanda fi'il mudharinya apa, Bu? Ta Ustaz. Ta. Huruf ta. Ya.
Baik, betul ya. Ta'lam ini adalah fi'il mudhari. Fi'il madinya apa, Bu? Alama. Alama. Alama atau alima? Alima. Ada yang punya kamus? Silakan lihat di Munawir. Alama ya. Alima ya, alima ya'lamu. Ya'lamu. Baik ya. Ta'lam adalah fi'il mudhari, betul ya. Baik. Selanjutnya ya ada anna. Nah, anna ini termasuk kata apa nih? Siapa yang tahu? Huruf takkid, Ustaz. Nah, ya. Huruf takkid, betul ya. Ustaz, Ya, siapa nih yang mau nanya? huruf apa Ustaz? Huruf takkid. Ya, ini huruf takkid, betul. Oke, saya mau nanya dulu yang lain ya. Nah. Pak Agus, Allah ini bentuk apa nih? Kata apa? Isim, fi'il, huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim, Pak Agus? Alif lam. Ada alif lam, betul ya. Allah lafdul jalalah ini adalah isim ya, karena ada alif lam. Tadi lahu sudah ya. Sekarang saya mau tanya tentang kata mulku kepada siapa nih yang mau saya tanya ya? Bu Nurlaili, mulku termasuk kata apa, Bu? Raja ya, isim. Isim. Ibu tahu kira-kira tanda isimnya apa, Bu? Malaka ya. Malakaliku, malak gitu. Tanda isim ada berapa, Bu? Tanda isim itu ada 6 ya. Yang pertama tanwin. Yang kedua alif lam. Yang ketiga huruf jar. Yang keempat adalah huruf nida. Yang kelima adalah mubtada atau khobar, ya kan? Atau fa'il. Yang keenam adalah idhofah. Nah, dari tanda 6 ini kira-kira mulku ini termasuk isim tanda yang mana nih? Siapa yang tahu? Idhofah, Ustaz. Siapa nih yang jawab? Zulaika. Terima kasih, Bu. Betul ya. Idhofah kemana, Bu? Samawati. As-samawati. Berarti as-samawatinya apa, Bu? Isim. Isim. Kenapa isim? Halo? Alif lam. Ya. As-samawati betul isim. Tandanya alif lam. Selain alif lam, as-samawati ini tanda isimnya apa? Samawat. Kenapa? Halo? Enggak ding, bukan Samawati ya Tamir. Udah. Pak Amirullah ada yang tahu, Pak? As-samawati tanda isimnya selain alif lam? Air di. Oke. Siapa lagi yang mau jawab? Maudhuf, Ustaz. Kenapa, Bu Zaliho? Maudhuf bukannya? Maudhuf. Apa itu maudhuf, Bu? Yang diidhofahi. Semur aja. Kalau ada mudhof, berarti yang keduanya apa? Mudhofun ilaihi. Ya, bukan maudhuf ya. Mudhofun ilaihi. Ya. Nggak apa-apa ya. Salah nggak apa-apa, namanya belajar ya. Kita saling membetulkan. Iya, mudhof ilaih. Jadi diulangi, mulku itu adalah isim karena mudhof. Perhatikan, untuk melihat suatu kata itu isim atau huruf atau fiil, perhatikan.
Kalau huruf itu jumlah hurufnya 1 sampai 3 ya. Yang pertama. Jadi kalau di bawah 3 itu bisa dipastikan itu huruf. Adapun jenis hurufnya, misalkan huruf jar atau huruf apa, ya sesuai pengetahuan saja yang sudah dipelajari. Kalau belum tahu, cukup bilang saja jawab dengan huruf. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila terdiri daripada 3 huruf, ya 3 huruf, maka itu tidak mungkin huruf. Nah, Itu tidak fi'il mungkin madhi. huruf ya. Atau juga mungkin, tetapi jarang. Kebanyakan kalau 3 huruf Fi'il madhi. itu adalah fi'il atau isim ya, atau isim. Nah, gitu. Kemudian lihat tandanya ya, tanda isim yang 6 ya, diingat, saya ulangi, yang pertama alif lam. Setiap kata yang ada alif lamnya itu pasti isim. Apa itu isim? Adalah kata benda ya. Jadi kalau ada kata di dalam Al-Qur'an bila diawali dengan alif lam seperti as-samawati, itu pasti isim atau kata benda. Yang kedua, kalau diakhiri tanwin, semua jenis kata yang diakhiri dengan tanwin atau huruf terakhirnya berharokat tanwin, itu pasti isim. Ya. Yang ketiga ada huruf jar ya, kalau ada diawali huruf jar ya, yang pernah kita pelajari ya, bikali rubba ila ala min fi'an wa tahatta, itu yang pernah saya juga berikan lagunya ya. Nah, itu adalah bi, huruf jar-nya dari mulai bi, ka, li, rubba ila ala min fi'an wa tahatta. Nah, itu huruf jar. Jadi kalau didahului huruf jar itu, maka kata setelahnya pasti isim ya. Itu. Kemudian ada huruf iya, huruf nida. Jadi kalau ada huruf iya panggil ya Muhammad, ya ayyuha, maka itu setelah iya itu kata setelahnya pasti isim. Pasti isim. Itu. Nah, untuk kasusnya kata mulku, nah ini kan perhatikan. Ada berapa huruf nih? 2. Ada 3 ya, mim, lam, kaf. Nah, untuk menentukan ini adalah isim atau fiil atau huruf gitu. Perhatikan tandanya pada kata tersebut dan tanda setelahnya ya. Jadi di kata tersebut tanwin tidak ada, alif lam tidak ada, tetapi ada kata as-samawati. Nah, di sini as-samawati ternyata mulku masuk kepada tanda isim yang idhofah. Maka al-mulku disebutnya mudhof. Nah, kata setelahnya as-samawati disebutnya mudhofun ilaihi. Nah, sekarang wal ardi. Berapa kata nih? Wal dan dan ardi. Berapa? 2. Dua kata. Yang pertama apa, Bu? Dan Wa. Yang kedua al-ardi. Oke. Huruf yang pertama wa. Huruf. Betul. Yang kedua al-ardi. Al-ardinya apa nih? Majrur. Isim, fi'il, huruf. Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Ada alif lam. Baik. Ya, betul ya. Jadi wal ardi ini pertama wa ini huruf. Al ardi ini adalah isim karena ada alif lam ya. Kira-kira ada yang tahu nggak wa-nya huruf apa nih? Huruf ataf. Huruf atop, betul ya, huruf atop namanya. Ini belum kita pelajari, nggak apa-apa ya. Ini yang sebagai tambahan aja. Jadi wa di sini adalah huruf atop ya. Huruf atop itu biasanya begini, menyamakan kata sebelum dan setelahnya.
dari segi harokat dan juga segi kedudukan. Nah, perhatikan as-samawati, ya kan? Harokat terakhirnya kasroh kan? Maka wal ardi. Nah, doanya juga harokatnya kasroh. Jadi kalau ada huruf wawu, harokat kata sebelumnya dan harokat kata terakhirnya, yang terakhirnya sama, maka wawunya itu bisa disebut wawu atof namanya. Ya, karena sederajat seperti itu. Jadi lahu mulkus samawati wal ardi. Baik, penggalan ayat pertama bisa dipahami semuanya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Cukup. Boleh Ustadz saya tanya? Silakan Bu. Untuk lahu itu kan dari li sama domir huwa ya, hu ya. Iya. Kenapa menjadi lahu itu, apa karena kebiasaan orang Arab, apa ada kaidahnya sendiri Ustadz? Baik, terima kasih. Jadi begini, ada sebuah kaidah harokat ya, kadu fatsu, kadu k-nya itu kasroh, kemudian du-nya dhammah, fathah, ya kan sukun. Itu urutan harokat ya, kasroh, fathah, dhammah, fathah, sukun. Nah, untuk kasusnya lahu ya, ini kan haknya ini kan berharokat dhammah ya kan, karena diambil daripada huwa, hu ya kan. Maka untuk dhammah itu lebih dekat kepada harokatnya fathah ya, tidak dekat kepada harokatnya kasroh. Maka agak susah lisan orang Arab kalau membaca lihu gitu, tapi lahu seperti itu. Makanya dirubah harokatnya dari kasroh menjadi fathah seperti itu. Kira-kira seperti jawabannya Bu. Oke Ustaz. Ya, ada lagi pertanyaan? Udah jelas Ustaz, bisa dilanjut. Ya, lanjut ya. Sekarang surat Al-Isra ayat 24, penggalan ayatnya ya. Ini kan kita nggak ambil lengkapnya. Tadi sudah kita bahas yang kata yang ditandai warna merah, lahuma ya. Itu juga sama dari li kemudian huma. Nah, itu juga harokatnya kan hu-nya dhammah, maka kasrohnya di huruf lam berubah menjadi fathah, lahuma. Seperti itu. Baik. Kata yang pertama kita mulai dari wahfid. Nah, wahfid ini mau tanya ke Pak Khairul nih, baru bergabung kayaknya Pak Khairul. Wahfid ini berapa kata Pak Khairul? Itu dua Pak. Dua. Yang pertama apa? Yang pertama wa. Yang kedua? Yang kedua apa ya? Afid Pak Ibu. Oke. Nah, saya mau tanya nih, Pak Khairul nih. Kan kalau wa-nya dipisah itu kan alifnya kan harokatnya a apa i apa u nih, Pak Khairul? Kalau dipisah. Iya. Itu harokatnya. Akhfid, ikhfid apa ukhfid? Kalau dipisah Pak ya? Iya. Kalau dipisah itu Pak. Oh ya, oke. Bu, yang lain siapa yang mau jawab? I Pak, I. I. Iya. Ihfid. Yang jawab I siapa nih? Bu Khadijah ya? Ibu Zulaika juga. Bu Zulaika, Bu Nurlaili juga ya? Kakak juga. Oke, saya mau tanya Bu Nurlaili nih. Mungkin salah kali Pak ya. Coba ya. Coba. Kenapa? Enggak iya Pak, coba. Betul ikhfid. Itu kan kata amr ya, betul apa? Dilihat dari huruf ketiganya Ustadz. Dilihat huruf ketiganya
harokatnya kasroh atau fathah, maka hamzah alifnya Fi'il amr. berharokat kasroh. Baik, betul ya. Perhatikan kata ikhfid. Nah, di sini betul harokat alifnya adalah kasroh. Bagaimana menentukannya? Ini memang materinya di fiil. Fiil belum kita pelajari, tapi begini, sedikit saya tambahkan ya. Jadi kalau ada kata seperti kata ikhfid, ini kan diawali dengan alif ya. Jadi bila ada kata yang diawali dengan alif dan tidak ada harokatnya, perhatikan. Jadi bila ada kata diawali dengan huruf alif dan tidak ada harokatnya, bukan hamzah ya, perhatikan ya, alif bukan hamzah. Nah, Bu Zulaikha mau nanya nih, Ya, perbedaan alif. hamzah dengan alif apa Bu? Alif itu mati ya Ustaz. Nggak tahu. Alif nggak ada C-nya di atas, nggak ada kepalanya. Ya, gampangnya gini, kalau alif itu tidak ada Nggak ada tambahan kepala. di atas bawahnya ya. Ya. Kalau hamzah biasanya ada kepala atau kakinya Kepala. ya. Nah, gitu. Itu kalau hamzah gitu. Terus kalau hamzah itu nanti tulisnya bisa di atas wawu, beda di atas iya itu hamzah. Kalau alif ya seperti tiang Suaranya putus-putus Ustaz. Putus-putus. Halo. Jelas kok Ustaz. Jelas ya. Ustaz. Mungkin Jelas. sinyalnya. Ya. Hujan di sana. Suaranya putus-putus Ustaz. Apa di tempat saya aja ya? Saya jelas Ustaz. Mungkin sana Oh. hujan. Sinyalnya mungkin. Iya. Yang kurang jelas mohon sinyalnya dikoreksi. Ke atas genteng. Baik. Nanti kalau Putus. ini bisa diputar ulang di YouTube ya, insya Allah. Jadi Baik. seperti ini. Jadi kalau ada suatu kata diawali dengan huruf alif dan tidak ada harokatnya, untuk menentukan harokat alifnya, lihat huruf ketiganya. Ya, huruf ketiga setelah alif, alif, ho, fa-nya. Ini huruf ketiganya ya. Huruf ketiganya itu berharokat apa? Kalau huruf ketiganya harokatnya kasroh dan fathah, maka alifnya kasroh. Ya, silakan dicatat. Jadi kalau huruf ketiganya adalah harokatnya kasroh dan fathah, maka alifnya kasroh. Tapi kalau huruf ketiganya harokatnya dhammah, maka alifnya harokatnya dhammah. Ini namanya fi'il amr ya, fi'il amr. Kalimat perintah. Terima kasih. Dan untuk menentukan fi'il amr juga selain ada alif di depan juga huruf terakhirnya berharokat sukun. Seperti di sini ya, wahfid ya. Huruf donnya itu sukun. Oke. Yang selanjutnya janaha. Saya mau tanya ke Pak Lukman. Pak Lukman, halo. Halo Pak Lukman. Oke, tidak menyaut. Lahuma belum, Pak? Hah? Lahuma belum? Udah itu. Lahuma tadi sudah kita bahas Pak di awal. Itu dari la sama huma. La ini kan domir ya, domir mutasil bil harfi. Huma domir mutasilnya bil harfi, huruf jar itu li berubah harokatnya menjadi fathah la ya. Oke. Saya mau tanya ke Butri Murtini. Ya Ustaz. Siap ditanya Bu? Bismillah. Ya, bisa jawab silakan, nggak apa-apa. Nggak bisa jawab pas ya. Janaha. Kata janaha kira-kira masuk kategori kata apa Bu? Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ibu pilih salah satu. Isim Ustaz. Isim. Menurut Ibu menjawab isim, sebabnya apa Bu? Mudhof itu janaha zulli. Apa mudhof? Mudhof ke dzulli. Baik, terima kasih. Ya, ini udah pintar-pintar ya. Nah, betul ya. Janaha ini adalah isim karena dia mudhof.
Berarti Bu Tri, mohon maaf sekali lagi pertanyaan. Az-Zulli ini isim juga berarti ya? Ya, ada. Ustaz. Sebagai apa Bu isimnya? Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Ya, betul ya. Jadi sama seperti ayat sebelumnya tuh, mulkus samawati ya. Jadi Ya, mulku itu kan mudhof, maka as-samawati mudhofun ilaih. Janaha ini mudhof, maka az-zulli ini juga mudhofun ilaih. Apa tanda mudhof ilaihnya, Putri? Mohon maaf, pertanyaan sekali lagi. Kasroh. Itu mudhof ilaihnya. Ya, tanda mudhof ilaihnya apa, Bu? Li-nya itu kasroh. Li-nya kasroh. Yang kedua? Alif lam. Alif lam di az-zulli. Ya. Yang ketiga? Pas Ustadz, nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu lagi tanda mudhof ilaih yang ketiga? Tadi ada kasroh di akhir. Ada alif lam di az-zulli. Kemudian ada tanda yang ketiga apa? Itu hanya berfathah bukan Ustadz? Bener nggak? Siapa yang jawab? Saya tadi Trimurti nih Ustadz. Putri, harokatnya fathah. Kalau itu bukan, Bu. Oh, bukan ya? Bukan. Ada tanda lain nggak? Tanda Mungkin mudhof karena ilaih. ini, Ustaz, dua isim yang bersandingan, yang satu hilang alif lamnya, yang belakang ada alif lamnya, itu kemungkinan besar di situ idhofah. Bagus, terima kasih ya. Jadi perhatikan tanda mudhof ilaih. Pertama, mudhof itu alif lamnya hilang ya. Jadi kalau ada suatu kata mau dimudhofkan itu alif lamnya hilang, seperti kata janaha ya. Janaha ini tidak ada alif lam kan? Kalau ada alif lam al-janah maka dia nggak mudhof. Itu yang pertama. Kemudian kata yang kedua, kalau mudhof ilaihi itu bisa alif lam atau bisa tidak. Itu yang kedua ya. Kalau alif lam di sini az-zulli pakai alif lam kan? Kamu nih. Maka harokat terakhirnya huruf lamnya kasroh biasa, az-zulli. Nah, gitu kan. Tapi kalau alif lamnya hilang, maka zullin. Nah, dari kasroh biasa menjadi kasroh tanwin. Jadi mudhof ilaihnya itu boleh pakai alif lam, boleh tidak. Yang menentukan adalah harokat terakhirnya. Janaha zulli atau janaha zullin. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Ya, Ustaz. Oke. Tetapi kebanyakan dalam mudhof ilaih itu adalah yang keduanya alif lam. Iya, tahunya ada alif lam aja. Iya, betul. Nggak apa-apa, Bu. Santai, Bu. Betul. Ya. Kan di sini kita sama-sama belajar, Bu. Oke. Selanjutnya, kata mina. Mina. Siapa yang mau jawab selain Bu Khadijah, Bu Teti, Putri? Yang belum jawab nih siapa? Bu Bilqis, silakan. Ya Ustaz. Mina ini termasuk huruf atau isim atau fiil kata kerja? Minanya huruf. Huruf apa, Bu? Jar. Jar. Oke. Ya. Naknya harokatnya fathah. Kenapa, Bu? Karena bersambung dengan di depannya ada lam alifnya, Ustaz. Oke. Jadi kalau ketemu lam alif harus kasih fathah gitu ya? Untuk memudahkan kayaknya begitu, Ustaz. Bu Khadijah, mau jawab apa, Bu? Minar Rahmah, kenapa nunnya berharokat fathah, Bu? Atau Bu Tri, atau Bu Teti, atau Pak Agus, Pak Lukman kemana nih, suaranya nggak ada? Atau Pak Taka, kenapa ini nunnya berharokat fathah? Asalnya kan huruf jar min. Untuk meringankan lisan orang Arab mungkin, Ustaz. Ya, ada ketentuannya itu. Saya lupa. Ketentuannya apa nih? Iya, ada ketentuannya, tapi ketentuannya apa?
Mabni Ustaz dari sono ya kali lah. Dari sono. Enggak. Ustaz. Jadi Biar gini, bisa dibaca kalau kali, bisa Ustaz. diilmiahkan Bu, jangan Iya, dari betul. sononya saja. Ada tasdid, Pak. Ada tasdid di depannya, Nggak bisa Pak. kebaca, Ustaz. Nah, jadi begini ya, Ada tasdid di di depannya. dalam lisan orang Arab, sukun ketemu sukun bisa dibaca nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nih kalau nunnya dimatikan Bisa. tuh, min, kira-kira Iya. alif lamnya kebaca nggak? Enggak. Nggak bisa ya. Kalau Nggak. nunnya disukunkan, alif lamnya nggak kebaca, nanti itu dianggap alif lamnya hilang, ya kan? Iya. Berarti kita menghilangkan huruf. Nah, untuk menjadikan solusinya ya, ketika liltiqa'is sakinain, ketika dua sukun bertemu, maka sukun yang kedua dikasih harokat. Nah, untuk harokatnya itu lihat yang paling dekat antara fathah atau kasroh ya. Kalau di sini karena setelahnya huruf rohnya fathah, maka ini itu lebih dekat kepada harokat fathah. Minar Kasrah minir rahmati, minir ya. riman nggak ada. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Iya, Ustaz. Bisa. Ar-Rahmati. Ini apa nih? Kata apa nih? Isim fi'il huruf. Ar-Rahman. Isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Alif lam. Tanda isimnya apa lagi? Kasro. Kasro. Tanda isimnya apa lagi? Ustaz. Apalagi huruf jar. Huruf jar. Huruf Jangan jar. lupa ya. Jadi jangan lihat di kata tersebut aja. Alif lam betul. Kasro betul. Kenapa kasro? Ada huruf jar ya. Jadi harus lengkap ya, tanda isimnya. Jadi kanan kirinya dilihat. Baik, terima kasih. Ayat terakhir. Walahum adzabun azim. Wa-nya ini jelas huruf ya. Langsung kepada tadi lahum udah kita bahas ya, dari li sama hum, kemudian berubah jadi kafathah lahum. Nah, sekarang kata azabun. Oke, siapa yang tahu nih isim fi'il huruf? Isim. Tanda isimnya apa? Tanwin. Tanwin. Azimun, apa nih isim fi'il huruf? Apa itu? Azimun. Isim. Tanda isimnya apa? Isim. Tanwin. Baik ya. Nah, Isim betul ya. sama isim Adabun ketemu. azimun. Ini adalah dua-duanya isim. Tanda isimnya adalah tanwin. Baik, sampai di sini bisa dipahami semua Bapak Ibu? Bisa. Baik, alhamdulillah ya. Saran. Ada pertanyaan? Ada Ustadz. Silakan Bu. Untuk membedakan wa itu waw ataf atau waw apa itu yang kedua itu waw apa Ustadz? Kan dia bersambung dengan fiil amr ya. Yang kalau yang pertama waw itu kan waw ataf. Iya. Yang kedua itu waw apa? Terus kadang kita ketemu lagi dengan waw kosam. Itu cara membedakannya gimana Ustadz? Wah, ini pertanyaan bagus ini. Oke, yang lain mohon disimak dulu ya. Ini pertanyaannya berat ya. Jadi waw itu termasuk huruf yang mempunyai nama banyak ya. Ada namanya waw atof ya. Ada yang namanya waw huruf jar ya. Nah, itu minimal dua itu ya yang saya jelaskan. Ada waw kalau waw atof itu lihat kata sebelum dan setelahnya ya, kedudukannya segi harokat huruf terakhirnya kalau sama berarti itu waw atof ya. Yang kedua waw huruf jar atau waw kosam. Nah ini waw huruf jar dengan waw kosam ini hampir sama. Apa? Biasanya setelahnya isim dan harokatnya itu terakhirnya kasroh ya. Dan waw kosam ini biasanya kalau di dalam ayat ya
isim-isim yang bisa digunakan untuk qasam atau sumpah ya. Ya, selain nama Allah, wallahi, ada juga isim-isim lain yang boleh digunakan untuk sumpah seperti waktu, misalkan wal asri, ya kan? Maka dibacanya wal asri kalau disambung, kalau diberhenti wal asr, gitu kan? Kemudian wal fajri. Nah, kalau dibaca secara lengkap harokat wal fajri. Kalau disukunkan, diwakafkan wal fajr. Dan kemudian ada wal laili, ada wan nahari, gitu kan? Itu adalah apabila ada huruf wawu setelahnya isim berharokat kasroh huruf terakhirnya, itu bisa masuk kepada huruf wawu yang huruf jar atau huruf qasam, seperti itu. Oke, sementara jawabannya 2 itu dulu Bu ya. Yang lainnya, jenis wawu yang lainnya nanti saya tambahkan, khawatir pada pusing nanti yang lainnya. Ya, Ustaz. Cuman saya pengen wawu yang kedua aja, Ustaz, penasaran yang wafid gitu. Nah, kalau yang wafid ya perhatikan. Ini di surat Al-Isra, coba dibuka dulu ayatnya ya. Surat Al-Isra ini biar kita lihat kata sebelumnya ya, kata sebelumnya surat Al-Isra ayat 24 ya. Ya. Wahfid ya, karena ini di awal ayat wa di sini tergantung sebelumnya ya. Terkadang ini suka masuk kepada wawu ibtida gitu kan. Tapi sebentar, saya mau buka i'rabul Quran ya, surat Al-Isra ayat 24 ya. Jadi akan ketahuan nanti surat Al-Isra ayat 24. Harusnya mana mah kamera mama? Udah. Pintar sekali ya mama ya. Pintar dong. Minum ditutupin ya. Pintar. 24 ya, sebentar. Iya. Apaan sih? Baru wudu, belum sholat. Sholat nggak ke masjid. Mau dosa mama. Bisa. Bencong. Nah, duhur, asar, maghrib. Masjid. Laki-laki sholat bareng mama. Rumah bencong. Mau ngomong sekali lagi. Nah, perhatikan saya mau share ini ya. Mau saya share kitab i'rabul Quran. Ada jiraya. Bisa kelihatan? Belum. Ya. Nah, ini adalah surat Al-Isra ayat 24. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma." Wakhfid wawunya wawul al-wawu atifahnya. Jadi masih disebut ada wasal juga di sini ya. Jadi menurut di dalam kitab i'rabul Quran ya,
Nanti kitabnya saya share di grup ya, atau yang mau japri ya. Ya Ustaz. Jadi wakhfid wa-nya itu atifah, berarti dia waw atof ya. Jadi ayat 24 ini masih nyambung kepada ayat 23-nya ya. Nyambungnya ke kariman. Enggak ke situ. Itu kan ikhfid itu kan fi'il amr. Fi'il amr, berarti lihat fi'il amr sebelumnya. Nah, itu ada kata Wa, oh sebelum wa-nya. Fi'il amr sebelumnya apa tadi? uffin ya. Fala taqul lahuma uffin ya. Nah, itu ada kata uffin. Berarti waw atof ya. Ya, jadi wawnya di situ adalah waw atof. Kita lihat dulu. Yes. Uffin kan. Oh, itu Bu ke wakul. Nah, itu kan. Oh, iya, wakul ya. Ada fil amr itu kan wakul ya. Jadi di ayat 23 itu kan wakul. Dan katakan. Itu ada wawu, kemudian kul itu kan fil amr ya. Jadi wakhfid wawunya itu adalah atifah huruf atop kepada wakul ya. Jadi wakul dan berkatalah wakhfid. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Iya. Nah, inilah pentingnya untuk memahami suatu ayat, kita harus melihat juga ayat sebelum dan setelahnya, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, Bu? Bapak? Bapak, Ibu? Saya, Pak. Yang terakhir yang walahum itu ataf kemana, Ustaz? Walahum yang mana, Bu? Ayat 3, azabun azim. Oh, yang Al-Baqarah ayat 7, Bu? Iya, Ustaz. Iya, itu. Yang pertama tuh, Ustaz, ada ayat 2, 1, 2, 3. Wafid. Wafid. Walahum azabun azim. Iya, ayat ketiga itu. Iya, Pak Ustadz. Nah, ayat ketiga kan surat Al-Baqarah ayat ke-7, ya. Ya. Nah, ayat ke-7 surat Al-Baqarah ini kalau lihat dari sebelumnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ya kan? Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu kan wawu huruf jar setelahnya semuanya kan? Wa ala Absorihim gisawatu wal absorihim walahum. Nah, seperti itu ya. Nyambung kepada huruf jar semua. Oke, cukup? Saya, Pak. Pak Herul nanya apa? Itu Pak, kan li itu kan artinya kan untuk, Pak. Arti dasarnya untuk ya. Iya. Tapi di tiga kalimat itu kok beda-beda, Pak. Ada kepunyaan, ada bagi, itu bagaimana, Pak? Mengikuti kalimat atau gimana? Li itu kan milik, Pak. Milik. Bukan untuk, Pak ya? Bukan. Di dalam huruf jar kan masih ingat nggak lagunya? Bika lirubba ila alamin fi an wa tahata. Bi dengan li milik kan? Li milik. Karena di buku saya itu li itu untuk, Pak. Ya bisa diartikan untuk juga, tetapi bisa. Secara khusus li itu makna dasarnya milik, Pak, memiliki. Kepunyaan. Itu tergantung kalimatnya kan Ustaz ya. Ya, untuk menerjemahkan tergantung kalimatnya. Ya, itu untuk Iya, kan ada bagi, ada tidak bisa. Makanya gini,
Coba perhatikan di dalam kamus Al-Munawwir itu kan setiap kata bawahnya ada deripatnya kan? Ya. Dan deripatnya itu kan maknanya terkadang beda-beda kan? Nah itulah untuk kita menentukan makna yang mana yang pas dalam menerjemahkan suatu kalimat sempurna itu ya. Jadi tidak bisa hanya bersandar kepada huruf makna dasar saja. Oke, ini sudah malam ya, cukup malam ini. Iya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi ya. Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa dipahami dengan baik. Yang belum paham, saya doakan, kita doakan sama-sama. Semoga setelah ini bisa memahaminya. Dan yang sudah paham, semoga bisa mengamalkannya dengan baik ya. Mari kita tutup kajian kita malam hari ini dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.